Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maria Ulfa, Bapak Danang Tri, Ibu Nurrohmah Idayu, perkenalkan nama saya Sri Anjarasi dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Izinkan saya saat ini untuk memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Peran Teman Sebaya Terhadap Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja di Puskesmas Karangluas. Bab pertama tentang pendahuluan, di mana latar belakangnya bahwa kehamilan tidak diinginkan merupakan kehamilan di mana salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan terjadinya kehamilan sama sekali. Dan pada saat ini kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi pada remaja, di mana remaja merupakan masa transisi dan merupakan tahapan yang penting dalam reproduksi. Menurut Asindar 2017 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja antara lain kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sikap permisif terhadap seks pranikah, akses media informasi mengenai pornografi, sikap orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya, perilaku teman dekat atau teman sebaya. Teman sebaya adalah sekelompok orang yang memiliki usia yang sama dan memiliki kelompok sosial yang sama pula, di mana akhirnya peran orang tua bergeser ke teman sebaya, di mana anak-anak semakin dekat dengan temannya, semakin mengidentifikasikan dengan teman-teman dalam kelompoknya, dan akhirnya mereka mengikuti tingkah laku teman-teman dalam kelompoknya. Dan lama-kelamaan hal itu terjadi, dan apabila perilaku itu negatif sehingga memicu terjadinya perilaku seksual dini yang dilakukan pada remaja terkait dengan perilaku pergaulannya dengan teman sebaya yang berperilaku negatif tersebut. Puskesmas Karangluas adalah salah satu puskesmas di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 13 desa di dalam wilayah kerjanya. Dan di sini ditemukan bahwa kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja usia 15 sampai 19 tahun pada tahun 2019 terdiri dari 7 kasus dan 2020 meningkat menjadi 19 kasus, di mana usia terbanyak terjadi pada usia 19 tahun. Dari kejadian tersebut, penulis ingin merumuskan masalah bahwa pertama, untuk mengetahui gambaran kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Puskesmas Karangluas. Kedua, untuk mengetahui gambaran peran teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Puskesmas Karangluas. Tujuan dari proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Puskesmas Karangluas tahun 2020. Dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui gambaran kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Puskesmas Karangluas tahun 2020 dan untuk mengetahui gambaran peran teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karangluas. Manfaat penelitian ini pertama untuk remaja, yaitu sebagai informasi dan masukan dalam usaha pencegahan kehamilan tidak diinginkan di masa remaja, sehingga menambah wawasan bagi mereka agar tidak mengalaminya kejadian tersebut. Yang kedua, manfaat bagi orang tua, yaitu sebagai informasi untuk bisa mengendalikan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja putrinya, sehingga atau sebagai kewaspadaan terhadap pergaulan remaja pada saat ini. Manfaat bagi penulis adalah untuk tambahan ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat yang dapat digunakan dan dikembangkan dalam dunia keperawatan. Dan terakhir adalah manfaat bagi tenaga kesehatan dapat diaplikasikan dalam penyuluhan kesehatan reproduksi remaja maupun konseling pranikah.
Yang bab 2 adalah tentang tinjauan pustaka. Pertama, tentang kehamilan tidak diinginkan, di mana seperti yang telah disebutkan di awal, dalam kehamilan tidak diinginkan adalah istilah dari kehamilan yang tidak dikehendaki oleh remaja yang bersangkutan dan dampak dari perilaku seks bebas. Ini menurut Amalia dan Asinar tahun 2017. Sedangkan remaja menurut Badan Kesehatan Dunia atau yang lebih dikenal dengan WHO memberikan batasan bahwa remaja secara konseptual yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, di mana individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, yaitu di mana secara konseptual disebut biologis, dan psikologis ketika individu mengalami perkembangan psikologis dari pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Sedangkan yang terakhir tentang sosial ekonomi, di mana terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Batasan usia yang dipakai dalam penelitian ini adalah batasan usia remaja menurut WHO, diambil dari penelitian Diadona 2020, di mana remaja dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama remaja awal di mana usianya 10 sampai 14 tahun, dan kedua remaja akhir 15 sampai 19 tahun. Fenomena yang terjadi pada masa remaja, di mana pada masa remaja adalah mereka mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk mengajukan pendapatnya sendiri, lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya, mengalami perubahan fisik baik pertumbuhan maupun seksualitasnya, dan terlalu percaya diri dengan emosi yang meningkat sehingga sulit menerima nasihat atau pengarahan dari orang tua. Dengan sifat-sifat atau fenomena yang dialami remaja tersebut dapat menyebabkan kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami oleh remaja tersebut. Pertama yaitu variasi kondisi kejiwaan, di mana suatu saat mungkin ia terlihat pendiam, cemberut, mengasingkan diri, tetapi pada saat yang lainnya dia terlihat periang, berseri, dan yakin. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah ini adalah karena sesuatu yang abnormal. Dan perlu diperhatikan bahwa kewaspadaan bahwa mereka manakala telah menyulut mereka dalam kesulitan di sekolah ataupun kesulitan dengan teman-temannya. Rasa ingin tahu seksual dan coba-coba, di mana hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat, di mana mereka ingin tahu tentang seksual dan bangkitnya rasa birahi sesungguhnya adalah normal dan sehat bagi mereka. Tetapi jelas menimbulkan hal-hal tersebut dapat menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual apabila hal tersebut tidak dibatasi dan tidak diawasi. Yang ketiga, membolos. Dan yang keempat adalah perilaku antisosial seperti mengganggu, berbohong, kejam, dan menunjukkan perilaku agresif. Kesulitan bahaya yang lain adalah penyalahgunaan obat bius, dan terakhir adalah psikosis yang disebut atau psikosis yang sering dikenal adalah skizofrenia. Di sini penulis ingin merangkum tentang penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan tidak diinginkan yang diambil dari berbagai sumber. Dapat dirangkum pertama adalah penyebabnya, faktor penyebab adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Bahwa pengetahuan remaja tentang kehamilan dan
kesehatan reproduksi seksual mereka masih kurang, sehingga memiliki informasi yang kurang pula dapat menyebabkan mereka dapat mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Kedua, pendidikan responden, di mana pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi juga tentang kehamilan tidak diinginkan. Pendidikan yang tinggi mereka juga dapat memperoleh, dari pendidikan mereka dapat memperoleh tentang pendidikan seks pranikah, pendidikan tentang kesehatan reproduksi, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan mereka, semakin minimnya terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Pendidikan orang tua semakin tinggi, pendidikan orang tua juga semakin berpengaruh terhadap kontrol terhadap anak-anak mereka. Pergaulan bebas di sini adalah pergaulan bebas tanpa kendali orang tua, sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Sikap, yaitu sikap yang tadi disebutkan, bahwa sikap mereka terhadap seks pranikah, bahwa ada yang mengatakan bahwa seks pranikah adalah tabu, ada yang mengatakan bahwa hal itu bisa dibenarkan asal mereka bertanggung jawab terhadap resikonya. Dan juga sikap mereka tentang pentingnya mempertahankan keperawanan. Dan media informasi, bahwa banyaknya mereka mengakses tentang pornografi atau film porno, sehingga menyebabkan mereka meningkatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi misalkan mereka mengakses pornografi, menyebabkan mereka berperilaku terhadap seksual berisiko. Peran orang tua yang bagus di sini dimaksudkan adalah mereka mempunyai hubungan yang baik terhadap anak-anaknya, mereka dekat dengan anak-anaknya, sehingga mereka ketika ada masalah larinya ke orang tua, hingga dapat menjadikan benteng pertahanan bagi mereka, karena mereka merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Dan peran teman sebaya, seperti yang disebutkan di awal, peran teman sebaya, peran teman yang baik menimbulkan pengaruh yang baik, dan teman yang dalam artian mempunyai perilaku yang negatif menimbulkan perilaku yang negatif pula. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal, di mana tempat tinggal yang kondusif, tempat tinggal yang aman dapat mempengaruhi atau mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Teman sebaya seperti yang telah disebut di awal adalah mereka merupakan sekelompok orang yang memiliki usia kurang lebih sama, status sosial, hobi, dan pemikiran sama, hingga mereka akan lebih mudah memilih berinteraksi atau bergaul dengan seusia mereka. Di sini bahwa Badaki dan Ateola dalam Tessa Widya 2012 menyatakan bahwa perilaku seks pranikah yang umumnya ditemukan pada remaja dikaitkan dengan peran teman sebaya, terutama melalui hubungan, komunikasi, interaksi, koneksi, dan kontrol dalam kelompok sebaya, di mana interaksi sosial mereka dengan teman sebaya sering mengekspos siswa remaja dengan norma dan nilai budaya lebih mungkin untuk memfasilitasi perilaku seksual pranikah. Mereka juga sering membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seks dengan teman-temannya, tentang mereka tentang pengalaman bahkan hubungan seksual, juga tentang mereka juga sama-sama pernah mengakses media informasi atau pornografi bersama teman dekat, atau bahkan bersama dengan teman dekat prianya. Kerangka teori.
Dari kerangka teori ini dapat disimpulkan bahwa penyebab kehamilan tidak diinginkan merupakan dari pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pendidikan responden, pendidikan orang tua, pergaulan bebas, sikap, media informasi, tempat tinggal, dan pengaruh teman sebaya. Di mana di sini adalah pengaruh teman sebaya bisa menimbulkan hal yang positif hingga menyebabkan dorongan berprestasi atau berkreasi, dan pengaruh teman sebaya negatif menyebabkan mereka mempunyai pergaulan bebas, hingga akhirnya ini yang memicu terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja tersebut. Sekarang kita menginjak ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian secara faktual, sistematis, dan akurat, di mana instrumen yang sering dipakai adalah kuesioner tentang pandangan yang akan diteliti, dan karakteristik dari metode ini adalah menggunakan satu variabel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah totalitas dari elemen yang akan diperiksa yang memiliki ciri yang sama, bisa berupa individu atau individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Di sini dalam penelitian ini adalah populasinya berjumlah 19 remaja akhir atau remaja usia 15-19 tahun dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di puskesmas Karangluas. Sampel adalah wakil dari sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang akan diteliti. Di sini teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, di mana semua jumlah populasi dijadikan sampel dan jumlah sampel kurang dari 30. Jadi sampel dari penelitian ini terdiri dari 19 remaja dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan, di mana populasi sama dengan sampel. Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yang akan diteliti, yaitu peran teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan pada remaja di puskesmas Karangluas. Definisi operasional dari peran teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan, di mana variabelnya adalah peran teman sebaya. Definisi operasional adalah dorongan dari teman untuk ikut terlibat dalam perilaku seksual. Diambil dari Badaki dan Adiola 2017 dalam Kosati 2018. Kuesioner peran teman sebaya dengan tiga parameter. Pertama, sikap teman yang memberikan tekanan untuk terlibat dalam perilaku seksual. Kedua, sikap teman yang menjauh ketika responden tidak mau terlibat dalam perilaku seksual, dan kecenderungan responden terlibat dalam aktivitas seksual karena mendapat informasi dari teman. Hasil ukurnya menggunakan skala Likert antara 1 sampai 4 dengan penilaian bahwa sangat tidak setuju mendapatkan nilai 1, tidak setuju mendapatkan nilai 2, setuju mendapatkan nilai 3, dan sangat setuju mendapatkan nilai 4, di mana penilaiannya yaitu ketika dia mendapatkan nilai kurang dari 20 dikatakan rendah, mendapatkan nilai 20-30 sedang, dan skor di atas 30 dikategorikan tinggi menggunakan skala ordinal. Yang kedua adalah remaja, di mana definisi operasional mengikuti dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang memberikan batasan remaja secara konseptual, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi.
Alat ukur yang dipakai adalah kuesioner dalam peran teman sebaya. Yang dipakai usianya adalah usia remaja akhir, usia 15-19 tahun. Hasil ukur remaja 15-19 tahun dan skalanya adalah skala numerik. Instrumen penelitian yang dipakai adalah format isian atau kuesioner tentang peran teman sebaya, di mana kuesioner ini bertujuan untuk meneliti sikap remaja dalam mengambil keputusan karena dorongan teman sebaya. Seperti yang tadi telah disebutkan di definisi operasional bahwa hasilnya adalah sangat tidak setuju mendapatkan nilai 1, tidak setuju 2, setuju 3, dan sangat setuju 4. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya adalah pertama data primer, bahwa data primer diambil dari kuesioner yang akan diberikan pada responden pada saat penelitian. Dan data sekunder yang diambil untuk proposal penelitian ini adalah dari rekam medis, buku kunjungan KIA, dan buku kohort pasien. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan sebelumnya mengisi inform consent dan dijelaskan maksud dan tujuannya. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan kuesioner tentang peran teman sebaya yang telah diadaptasi dari penelitian Kosati. Analisa data terdiri dari pengolahan data yaitu editing. Setelah data kuesioner diisi, diperiksa kembali, dan apabila belum diisi maka diserahkan kembali kepada responden untuk mengisinya. Kedua tentang coding, setelah data diperiksa maka diberikan kode untuk jawaban dari yang diberikan responden seperti yang telah disebutkan dalam memakai skala Likert bahwa STS sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, setuju 3, sangat setuju 4. Dan terakhir adalah tabulasi, yaitu menyusun dan menghitung data hasil pengkodaan dan disajikan dalam bentuk tabel. Rumus yang digunakan adalah rumus persentase di mana P sama dengan X per N kali 100, di mana P adalah persentase, X-nya adalah jumlah kejadian pada responden dibagi jumlah seluruh responden dikalikan 100%. Yang terakhir adalah etika penelitian. Pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Ketiga, setiap responden berhak untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya pada orang lain. 4, keadilan dan keterbukaan. Dan 5, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Demikian sekiranya proposal skripsi yang telah saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan atas segala kekurangan atau kesalahan yang telah saya perbuat, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon bimbingannya kepada Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan berkenan atas semuanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.